Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Listianingrum dalam pembelajaran ekonomi akuntansi. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Yuk kita belajar bersama. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, hutang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Unsur-unsur dalam persamaan akuntansi berarti ada 3, yaitu harta, hutang, serta modal. Apa itu harta? Harta merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Contoh untuk harta adalah yang pertama yang paling liquid, berupa kas. Kas bisa berupa uang tunai dan uang cek. Contoh berikutnya ada piutang, perlengkapan, peralatan, mesin, kendaraan, gedung, tanah, serta goodwill. Berikutnya unsur kedua adalah utang. Apa itu utang? Utang merupakan sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain, yaitu kreditur, dan harus dilunasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Waktu yang disepakati ada 2, yaitu berupa jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu contohnya ada 2, yaitu utang jangka pendek merupakan utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah utang dagang, utang bank, utang gaji, dan utang pajak. Kemudian untuk contoh utang jangka panjang atau utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, contohnya adalah utang obligasi. Unsur berikutnya dari persamaan dasar akuntansi adalah modal. Apa itu modal? Modal merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Contoh daripada modal merupakan modal pemilik, kemudian berupa prive atau penarikan pemilik adalah terjadi ketika si pemilik menarik uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Itu disebut sebagai prive. Contoh berikutnya adalah laba ditahan, saham biasa, serta modal disetor. Berikutnya, kita belajar mengenai bentuk persamaan dasar akuntansi. Bentuk persamaan dasar akuntansi, rumusannya adalah ini. Ketika jumlah pasifa sama dengan jumlah aktiva. Ketika jumlah aktiva sama dengan jumlah pasifa. Aktiva sendiri adalah harta atau kekayaan perusahaan. Sementara pasifa adalah berupa utang ditambah dengan modal. Sesuai dengan persamaan akuntansi, definisinya merupakan penggabungan atau hubungan antara aktiva, utang, serta modal. Maka bentuk matematikanya adalah aktiva sama dengan utang ditambah modal. Contoh mudahnya adalah misalnya perusahaan memiliki aktiva atau harta sebanyak 10 juta. Harta sebanyak 10 juta dari perusahaan itu dimisalkan berupa bentuk utangnya adalah 5 juta dan modalnya sendiri adalah 5 juta. Contoh berikutnya, perusahaan yang memiliki aktiva atau harta sebanyak 7 juta itu bisa berasal dari utangnya 4 juta dan modalnya sendiri adalah 3 juta. Contoh berikutnya, aktiva perusahaan atau harta perusahaan adalah 25 juta, kemudian 25 juta ini berasal dari utang 15 juta ditambah dengan modal sebanyak 10 juta. Berikutnya adalah contoh soal transaksi persamaan dasar akuntansi. Berikut ini dicontohkan bahwa Ibu Lina mendirikan salon kecantikan bernama Lina Salon. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2020. Ada transaksi dari tanggal 10, tanggal 14, tanggal 20,
tanggal 22 dan tanggal 23. Kita kulik satu persatu, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah transaksi tanggal 10 Maret. Transaksi tanggal 10 Maret di sini disebutkan, Ibu Lina sebagai pemilik salon menanamkan modalnya berupa uang tunai untuk mendirikan salon senilai 300 juta. Dalam transaksi ini ada dua akun yang muncul, yaitu akun berupa modal dan uang tunai. Ketika Ibu Lina menanamkan modalnya dalam bentuk uang tunai ke perusahaan, maka analisis transaksinya adalah kas perusahaan akan bertambah sebanyak 300 juta. Dan modal perusahaan akan bertambah sebanyak 300 juta. Maka analisis transaksi ini akan dimasukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Tabel persamaan dasar akuntansi yang pertama kita cantumkan dulu tanggal, kemudian harta, kemudian pasifa. Harta sama saja dengan aktiva. Harta di sini, ini sebagai contoh kecil saja, kita masukkan kas di sini dulu. Kas, kita masukkan sebanyak 300 juta, sesuai dengan soalnya. Tadi kas bertambah 300 juta, maka kita tambahkan di sini kas 300 juta. Dan kemudian modal bertambah 300 juta, tambahkan modal 300 juta di posisi pasifa. Dan jangan lupa tanggalnya kalian tuliskan, yaitu tanggal 10 Maret. Jadi pada tanggal 10 Maret terjadi kas bertambah 300 juta dan modal bertambah 300 juta. Keterangannya sebagai modal awal. Jadi setiap kali ada angka di posisi modal, maka kita harus menuliskan keterangan uang itu untuk apa dan dari mana serta untuk mau kemana, seperti itu. Untuk jumlah aktiva sama dengan jumlah pasifa di sini adalah untuk melihat apakah antara sisi aktiva dan sisi pasifa sudah seimbang atau belum. Kita lihat harta jumlahnya 300 juta. Di sini harta 300 juta. Taruh di sini. Kemudian pasifanya terdiri dari utang dan modal. Kita lihat pasifa di sini, utangnya masih 0 dan modalnya 300 juta. Kita taruh di sini. Artinya di sini jumlah aktiva adalah 300 juta dan jumlah pasifa juga 300 juta. Artinya seimbang. Transaksi tanggal 14. Perusahaan Lina Salon meminjam uang ke bank senilai 50 juta rupiah. Perusahaan meminjam uang ke bank. Berarti analisis transaksinya adalah ketika pinjam uang, berarti kas perusahaan akan bertambah sebanyak 50 juta. Uang ini berasal dari mana? Berasal dari meminjam uang ke bank. Berarti ada utang. Utang bertambah 50 juta. Dari analisis transaksi ini, kita masukkan hasilnya ke tanggal tabel 14. Setelah tabel tanggal 10, kita buat tabel tanggal 14 Maret. Sesuai dengan analisis transaksi, kita masukkan kas 50 juta dan kita masukkan utang juga ke sini 50 juta. Setelah terjadi dua transaksi, maka kita jumlahkan. Jumlahnya di sini muncul 350 juta, berasal dari kas 300 juta ditambah dengan kas 50 juta. Berikutnya di sini utang, tadinya tidak ada transaksi, kemudian tanggal 14 ada transaksi 50 juta sehingga jumlahnya adalah 50 juta. Berikutnya adalah modal. Modal di tanggal 10 adalah 300 juta, tanggal 14 tidak ada, berarti jumlahnya masih 300 juta. Kemudian kita turunkan ke dalam jumlah aktiva sama dengan jumlah pasifa untuk mengecek apakah transaksi ini seimbang atau tidak, balance atau tidak. Hartanya kita tuliskan di sini adalah 350 juta sesuai dengan yang ada di atas. Kemudian utangnya adalah 50 juta, ada di sini, taruh di bawah.
Kemudian yang ini 300 juta berupa modal, kita taruh di bawah. Ternyata sisi aktiva adalah 350 juta dan sisi pasifa juga sama, 350 juta. Sehingga transaksi ini balance atau seimbang. Berikutnya adalah transaksi tanggal 20. Membeli perlengkapan salon secara tunai. Jadi perusahaan di sini, perusahaan salon ini membeli contohnya perlengkapan, yaitu bahan habis pakai. Setahun sudah habis, bahkan sebelum setahun itu barang-barang ini sudah habis. Contohnya adalah sampo, conditioner, pewarna rambut, masker, kutek, make up lengkap, dan lain sebagainya, senilai 25 juta. Ketika membeli ini secara tunai, membeli perlengkapan secara tunai, maka analisis transaksinya berupa perlengkapan bertambah 25 juta. Ketika dibayar secara tunai, berarti uang perusahaan atau kas perusahaan akan berkurang. Nilainya sama 25 juta. Dari analisis transaksi tanggal 20 Maret ini, kita tuliskan di dalam tabel. Tanggal 20 Maret. Kas berkurang 25 juta, kita tuliskan di kolom kas. 25 juta, kita tulis dulu 25 juta. Kemudian diberi tanda kurung, di dalam kurung. Arti 25 juta di dalam kurung ini artinya adalah kas berkurang. Kemudian kita masukkan perlengkapan bertambah 25 juta ke dalam kolom perlengkapan. Kita tuliskan 25 juta di kolom perlengkapan pada tanggal 20 Maret. Berikutnya adalah kita jumlahkan 350 juta dikurangi 25 juta menjadi 325 juta. Kemudian kolom perlengkapan kita turunkan angkanya karena di atasnya tidak ada transaksi. Berarti masih angka sama, yaitu 25 juta. Berikutnya utang. Kolom utang, di tanggal 20 tidak ada transaksi, artinya kita menurunkan angka yang di bagian atasnya. Begitu juga dengan angka modal, masih 300 juta karena tanggal 20 tidak ada transaksi. Kemudian kita cek di sini apakah jumlah aktiva sama dengan jumlah pasifa. Jumlah aktiva berupa kas 325 juta, taruh di sini. Kemudian perlengkapan 25 juta, kita taruh di sini. Sehingga di sini menjadi 325 juta ditambah 25 juta adalah 350 juta. Sementara sisi pasifanya berupa utang 50 juta, kita taruh di sini, dan modal sebanyak 300 juta, taruh di sini. Sehingga sisi pasifa adalah 50 juta ditambah 300 juta menjadi 350 juta. Masing-masing sisi aktiva dan sisi pasifa jumlahnya sama, yaitu 350 juta. Artinya seimbang atau balance. Berikutnya adalah transaksi tanggal 22 Maret. Membeli peralatan salon. Peralatan salon di sini adalah barang-barang yang diperlukan oleh perusahaan dan umurnya lebih dari 1 tahun dan digunakan berulang kali dan memiliki nilai residu atau nilai sisa. Dicontohkan di sini adalah membeli kursi, meja rias, pengering rambut, tempat bilas rambut. Senilai 200 juta. Dibayar tunai 150 juta dan sisanya kredit berupa utang 50 juta. Maka analisis transaksinya menjadi peralatan bertambah 200 juta. Ketika dibayarnya itu baru 150 juta, dibayar tunai 150 juta, berarti kas berkurang 150 juta. Dan sisanya berupa utang. Utangnya menjadi bertambah 50 juta karena baru dibayar 150 juta dari total harga 200 juta. Maka transaksi tanggal 22 Maret ini kita tuangkan ke dalam tabel. Tanggal 22 Maret, kas berkurang 150 juta, peralatan bertambah 200 juta, dan utang bertambah 50 juta.
Setelah itu kita jumlahkan. Jumlahnya di sini muncul 175 juta adalah berasal dari angka jumlah yang sebelumnya, yaitu 325 juta dikurangi 150 juta. Untuk perlengkapan masih sama 25 juta karena tanggal 22 tidak ada transaksi. Kemudian untuk peralatan baru saja terjadi transaksi yaitu sebesar 200 juta. Utangnya menjadi 100 juta berasal dari utang terakhir 50 juta dan tambahan utang tanggal 22 adalah 50 juta sehingga menjadi 100 juta. Modalnya masih tetap sama yaitu 300 juta karena tanggal 22 tidak ada transaksi. Kemudian kita cek jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasiva. Jumlah harta di sini ada 175 juta ditambah 25 juta ditambah dengan harta peralatan 200 juta. Sementara jumlah pasifanya berupa utang sebanyak 100 juta dan modal sebanyak 300 juta. Maka sisi pasiva dan sisi aktiva jumlahnya sama yaitu sebesar 400 juta. Transaksi tanggal 25. Transaksi tanggal 25 di sini Ibu Lina mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi Ibu Lina. Ini disebut sebagai prive. Ibu Lina mengambil 1 juta rupiah. Maka analisis transaksinya adalah ketika Ibu Lina mengambil uang tunai, maka kas perusahaan akan berkurang sebanyak 1 juta. Dan modal perusahaan pun akan berkurang sebanyak 1 juta. Maka akan kita buat tabelnya tanggal 25 adalah kas berkurang 1 juta dan modal berkurang 1 juta. Jangan lupa setiap ada angka baru di kolom modal maka kita tuliskan keterangannya. Angka 1 juta ini untuk apa? Yaitu untuk prive. Setelah itu kita jumlahkan. Angka terakhir jumlah untuk kas adalah 175 juta. Kemudian tanggal 25 terjadi transaksi kas berkurang 1 juta. Sehingga kas perusahaan hanya tersisa 174 juta. Kemudian perlengkapan masih sama 25 juta, peralatan masih sama 200 juta, utang masih sama 100 juta, dan yang berubah adalah modal. Modal berubah karena adanya pengambilan prive. Sehingga 300 juta dikurangi 1 juta menjadi 299 juta. Kita koreksi dulu, kita teliti dulu apakah jumlah harta alias aktiva ini sama dengan pasiva. Kita taruh di sini 174 juta ditambah dengan 25 juta ditambah dengan 200 juta sama dengan jumlah pasivanya, yaitu ini 100 juta dan 299 juta. Ternyata ketika dijumlah sisi aktiva adalah 399 juta dan sisi pasiva adalah 399 juta. Sehingga jumlahnya adalah seimbang atau balance. Demikian tadi kita sudah belajar bersama mengenai persamaan dasar akuntansi di mana jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasiva agar jumlahnya balance. Semoga pembelajaran kali ini kalian menjadi lebih paham mengenai persamaan dasar akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.